Om Swastiastu. Hai teman-teman yang cantik dan ganteng. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Purwandani. Saya kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Karingbaru. Saya berasal dari Kota Bau-Bau. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mayu Denau. Saya kutip dari buku Usana dan Purana Bali. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Mayu Denau. Ia adalah putra dari Raja Srijaya Pangus dengan Dewi Danu. Sebelum Mayu Denau menjadi seorang raja, disebut dalam babat kayu selem, di Bali bertahta Datya Kurnapati dengan Abhiseka, Srijaya Pangus berkeraton di Bali. Setelah wafatnya Raja Jaya Pangus, Bali dipimpin oleh Mayu Denau. Raja ini terkenal kejam dan tidak mengizinkan rakyatnya memuja dewa, serta menghancurkan semua pura yang ada. Gagal panen, kekurangan pangan, dan wabah penyakit terjadi. Rakyat tidak berani melawan karena kesaktian Mayu Denau. Raja Mayu Denau berkata dengan tegas kepada rakyat, "Hei rakyatku semua, aku perintahkan siapapun tidak boleh sujud bakti menyembah para dewa, karena akulah yang paling kuat, yang paling sakti, dan paling berkuasa." Hahaha. Semua rakyat menunduk dan tidak ada yang berani menatap Mayu Denau. Dan salah satu rakyat berani menjawab sambil gemeteran. Baiklah tuanku, raja yang agung." Raja Mayu Denau tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akulah yang paling sakti. Tidak ada yang bisa menandingi kesaktianku, walaupun para dewa. Lalu tersebut pula seorang pendeta bernama Empu Kulpuna. Beliau yang sangat sedih melihat kondisi rakyat akhirnya melakukan semedi di pura besakti, memohon petunjuk para dewa untuk mengatasi Mayu Denau. Dewa Mahadewa pun memerintahkan beliau untuk pergi ke Jambudwipa India untuk meminta bantuan. Singkat cerita, bantuan pasukan datang dari India dan Kayangan yang dipimpin oleh Dewa Indra. Namun, Mayu Denau telah mengetahui kedatangan pasukan ini berkat mata-mata yang dimilikinya. Perang dahsyat pun terjadi dengan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Dewa Indra berkata kepada Mayu Denau dengan marah, "Hai Mayu Denau, kau adalah raja yang kejam dan tidak memikirkan rakyatmu. Dan sekarang akan tiba ajalmu." Mayu Denau pun menjawab, "Hei Dewa Indra, aku tidak akan mungkin terbunuh. Karena aku sakti, tidak ada yang bisa menandingi kesaktianku. Aku tidak akan terkalahkan." Pertempuran antara pasukan Dewa Indra dan Mayu Denau berlangsung sangat seru. Dan akhirnya pasukan Mayu Denau kocar-kacir melarikan diri dan meninggalkan sang raja. Namun, Mayu Denau belum mau menyerah begitu saja. Pada malam hari, saat jeda perang, Mayu Denau diam-diam menyelinap ke tempat pasukan Kayangan dan meracuni sumber air mereka. Agar tidak ketahuan, Mayu Denau berjalan dengan memiringkan telapak kakinya. Tempat inilah yang kini dikenal dengan nama Tampak Siring. Pagi hari, pasukan Kayangan meminum air dan semua keracunan. Dewa Indra terkejut melihat pasukannya tergeletak. Dewa Indra mencari sumber wabah yang menyebabkan pasukannya keracunan. Dan Dewa Indra mengetahui racun ini bersumber dari sumber air. Sehingga dengan sigapnya Dewa Indra menciptakan sumber air baru. Dengan menancapkan keris dan muncullah sumber air baru yang kini dikenal dengan nama Tirta Empul. Berkat Tirta Empul,
semua pasukan yang keracunan bisa pulih kembali. Sungai yang dibentuk oleh Tirta Empul kini dikenal dengan nama Tukar Pakerisan. Mayadinau dan Patih Kaliwung melarikan diri. Tetapi walaupun berubah wujud menjadi apapun, penyamarannya tetap diketahui. Dewa Indra memanggil Mayadinau. Hai Mayadinau, walaupun kau bersembunyi dan berubah wujud menjadi apapun, kau akan kutemukan. Kamu tidak akan lolos dari kejaranku. Mula-mula Mayadinau menyamar menjadi pohon tinggi. Dan Dewa Indra mengetahuinya. Mayadinau lari terbirit-birit. Dan kemudian lari ke surga untuk menjadi bidadari cantik. Dewa Indra memanggil Mayadinau. Hai Mayadinau, walaupun kau berubah menyamar menjadi bidadari cantik, aku pasti akan mengenalimu. Mayadinau pun menjawab. Lihatlah jelmaanku berikutnya, hai Dewa Indra. Banyak nama desa yang dihubungkan dengan tempat penjelmaan Mayadinau dalam menyelamatkan dirinya dari kejaran Dewa Indra. Misalnya, tempat Mayadinau menyamar menjadi Pusuh disebut Desa Pusuh. Tempat terbakarnya kereta Dewa Indra disebut Titiapi dan sekarang disebut Tatiapi. Terakhir, sampailah ia di suatu tempat dan menjelma menjadi Padas atau Padas. Pada penjelmaan inilah Mayadinau dipanah oleh Dewa Indra. Rasakanlah panahku ini, Mayadinau. Ceng. Aduh, ampuni aku Dewa Indra. Aku bertobat Dewa Indra. Tolong ampuni aku. Dan Mayadinau pun menemui ajal. Nah teman-teman, kemenangan Dewa Indra atas Mayadinau kini menjadi simbol kebaikan Dharma melawan kejahatan Adharma. Yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan, diperingati setiap 210 hari sekali. Sebagai hari sukacita yang mengingatkan kita semua atas kemenangan kebaikan di atas kejahatan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah betapapun pandainya kita, betapapun saktinya kita, janganlah sombong. Karena pasti ada yang lebih pandai dari kita, yang lebih sakti dari kita. Seperti pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Dan marilah kita meningkatkan serada bakti kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasi. Karena beliau sesungguhnya Maha Ada, Maha Pelindung, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Nah teman-teman, demikianlah cerita dari saya. Saya akhiri dengan ucapan para mesanti. Om Santi, 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 Om.